pagi. Oke, ini dengan siapa? Haura. Oke, dengan Haura. Kenalin, aku Fisiorestu. Jadi ada apa nih hari ini keluhannya? Jadi kemarin saya habis jatuh dari tangga. Terus yang sebelah kanan tuh sakit banget. Berapa hari? Kayaknya sih kesleo, tapi saya juga nggak tahu sih. Sekitar 2-3 hari deh kalau nggak salah. Oke, kejadiannya itu lagi ngapain? Saya lagi mau turun dari biasa dari kereta, terus mau naik mau turun tangga. Itu tiba-tiba nggak seimbang terus jatuh saya, jadi kayak kesleo gitu loh. Oh gitu. Oke. 2 hari yang lalu ya berarti ya? Iya sih kurang lebih. Oke, di bagian ankle sebelah kanan ya? Iya, pokoknya kakinya deh kayak kesleo. Soalnya saya ngerasa kayak kesleo gitu. Oke, posisinya gimana waktu jatuh? Kayak gini kakinya. Oh, ke dalam atau keluar? Ke kan ini mata kakinya ke sini. Oke, ke arah luar ya? Iya. Berarti sakitnya di area samping ya? Iya, tapi ya kayak ke tengah-tengah gitu juga, jadinya kayak ngilu gitu kalau digerakin sih. Oke, udah dikasih penanganan apa aja? Mungkin kayak dikasih kompres atau dikasih salep-salep? Enggak dikasih apa-apa sih, cuman didiemin aja sama dikasih anget-anget malah. Oke, ada bengkak? Kayaknya iya sih ada bengkak, ada biru gitu. Oke, terus geraknya gimana? Geraknya sih jadi terbatas. Tadi aja jalan tuh kayak masih susah kalau napak kan, karena si bengkaknya itu masih gue takutnya tuh kayak mengarah ke patah takutnya. Kayak gitu, makanya jadi gerakannya saya terbatas. Oke, berdiri, jongkok itu Ya masih bisa, cuman sakit aja sih. Sakit ya, pakai sepatu kan bisa, cuman ya itu kayak buat digerakin sakit aja. Oke, udah dibawa kemana selain atau baru pertama sih? Mungkin sebelumnya diurut atau enggak sudah ya? Langsung ke sini ya? Oke. Terus untuk hobinya apa? Barangkali nanti jadi orang kan karena cederanya mungkin kakak yang suka olahraga rutin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Iya, kalau olahraga rutin sih masuk ke kategori iya ya. Soalnya sering lari juga kalau misalnya minggu, atau gantinya ya badminton sih biasanya. Oh gitu. Berarti lari sama badminton ya? Biasanya olahraganya seminggu berapa kali? Pas hari libur aja sih, pas 1 minggu ya. Pas satu kadang kalau misalnya lagi WFH ya coba olahraga juga. Oke, terus untuk targetnya ini kira-kira ada berhubungan nanti untuk olahraganya atau cuman kayak optimal biar ngurangin nyerinya aja supaya nanti beraktivitas normal? Lebih ke kurangin nyeri aja sih biar aktivitasnya normal lagi, karena yang agak terhambat juga kan karena sakitnya. Oke. Ya, selanjutnya nanti kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Oke, sekarang kita lakuin tensi dulu ya buat tahu tekanan darahnya sekarang berapa. Jadi itu baca saja. Ini relax ya. Hasilnya 150 ya, masih normal. Biasanya memang segini. Iya, biasanya memang begitu sih. Oke, sekarang kita periksa saturasi oksigen sama nadanya ya. Saya pinjam tangan buat Oke, hasilnya 99 ya, nadinya 68, masuknya normal ya. Tadi tensi udah, saturasi udah, sekarang saya coba cek respirasinya ya, takutnya nanti pas lagi kondisi seperti ini lagi sesak gitu, karena nanti pengaruhnya juga bisa ke latihannya. Coba tangannya boleh kayak gini. Oke, saya cek ya. Ini saya cek selama 1 menit. Oke, hasilnya 19 ya. Untuk hasil ini masukan kemarin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus untuk ankle. Yang pertama kita akan mengukur lingkar dari ankle sendiri. Biasanya kalau setelah terjadi
cedera ankle pasti akan mengalami hematom atau bengkak. Jadi kita harus ukur dulu untuk membandingkan sisi yang terkena cedera ankle dan sisi yang sehat. Oke, untuk metode yang kita gunakan ada figure of egg. Posisikan kaki pasiennya, terus letakkan. Kita menggunakan alat meter line dibentuk angka 8. Di sini kita mendapatkan ukuran kaki yang cedera yaitu 62 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus untuk memastikan ligamen mana saja yang terjadi sprain atau terulur atau terjadi robekan pada ankle. Yang pertama ada pemeriksaan anterior drawer test. Itu kita lakukan fiksasi di bagian tulang tibianya dan tulang fibula, lalu kita tarik ke atas dan tekan ke bawah. Oke. Jika terjadi pasien mengalami rasa nyeri atau tidak nyaman, kita bisa menduga bahwa terjadi sprain di ligamen anterior talofibular ligament. Yang kedua ada talar tilt test, dengan kita melakukan gerakan inversi dan eversi untuk memastikan apakah terjadi sprain juga di bagian posterior talofibular ligament dan deltoid ligament. Yang terakhir ada pemeriksaan range of motion untuk memastikan bagaimana sih mobility pasien kita setelah terjadi cedera ligamen tersebut. Untuk alat yang digunakan kita ada alat goniometer. Kita posisikan pasien ankle-nya pada sudut 90 derajat. Oke, kita hold. Lalu kita suruh pasien melakukan gerakan dorsal fleksi. Oke Pak, sekarang bisa ditekuk kakinya ke arah atas maksimal mungkin. Oke, cukup. Sekarang kita arahkan pasien untuk menekuk kakinya ke bawah atau plantar fleksi. Sekarang kita lakukan tekukan ke bawah secara maksimal, Pak. Oke. Setelah itu kita dapatkan sudut atau range of motion dari ankle tersebut yang nantinya kita akan jadikan bahan evaluasi setelah dilakukan treatment. Selanjutnya ada pemeriksaan range of motion pada gerakan inversi dan eversi. Kita posisikan goniometer kita di atas kaki pasien atau tepatnya di atas tulang tibianya. Oke, kita arahkan pasien untuk menekuk ke arah dalam atau inversi semaksimal mungkin, Pak. Kita tekuk. Oke, kita dapatkan range of motion-nya, lalu kita arahkan untuk gerakan menekuk ke arah luar atau eversi. Sekarang ditekuk ke arah luar, Pak. Lagi, Pak. Oke. Apabila terjadi yang kita tahu, apabila terjadi imobilisasi, kita bisa melakukan beberapa latihan juga untuk memobilisasi sendi ankle tersebut. Sekian pemeriksaan dari kami, dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya. Oke, jadi kondisi ibu saat ini itu adalah ankle sprain ya, atau biasa kita sebut kesleo, karena ibu kemarin itu kan jatuhnya dari tangga terus kayak salah napak itu menyebabkan si ligamen di bagian luar ankle ibu itu meregang. Ini baru derajat 1 sih Bu, jadi maksudnya masih tergolong aman, dia meregang aja, tidak ada robekan. Nah, peregangan ligamen itu menyebabkan adanya nyeri yang ibu rasakan, kemudian adanya bengkak, terus ada keterbatasan range of motion atau geraknya terbatas ya gitu. Nah, keterbatasan gerak ini itu kan menyebabkan pincang-pincang. Betul, ketika ibu pincang-pincang itu terjadi ketegangan otot gitu. Ketegangan otot ini nggak hanya terjadi pada si kaki yang sakit, tapi kaki yang sebelahnya juga ikut karena dia ikut melompang gitu.
Baik, jadi sekarang kita akan pakai alat yang namanya TENS. Jadi TENS ini merupakan gelombang listrik. Nah, tujuannya untuk mengurangi nyeri. Di sini kan ada bengkaknya ya karena dari ada cedera. Jadi TENS ini nanti kita pasang ke sini. Ini fungsinya untuk mengurangi nyeri dengan cara memblocking area nyeri ya. Kita pasang, lalu kita gantung dulu biar lebih nyaman ya. Gimana, berasa? Belum. Udah mulai kerasa? Belum. Segini cukup dulu ya. Ini udah masuk ke tekanan listriknya. Kita tunggu dulu selama 15 menit. Selanjutnya kita akan menggunakan alat ultrasound. Ini fungsinya untuk mengurangi bengkak dan mempercepat regenerasi jaringan. Karena biasanya kalau cedera ankle itu ada dalam jaringan itu yang ikut luka gitu. Jadi kita bisa pakai alat ini yang berupa gelombang suara biar jaringannya lebih cepat untuk pulih atau recovery-nya ya. Kita mulai ya. Oke, selanjutnya saya mau menerapkan terapi manual ya buat kondisi kakinya Ibu. Sebelumnya terapi manual ini fungsinya untuk meregangkan celah sendi sekaligus untuk mengurangi akumulasi cairan yang terkumpul di sini. Tadinya kan ini bengkak nih sekarang, jadi kita mau menguranginya gitu dengan gerakan yang gentle. Oke, kita gantung dulu ya. Kalau sakit bilang ya Bu ya. Jadi Pak, setelah dilakukan fisioterapi tadi, saran saya sih untuk beberapa hari ke depan atau mungkin jadi 1 minggu ke depan itu dihindari dulu ya Pak untuk aktivitas fisik yang berlebihan seperti olahraga. Dan biasanya Bapak suka lari nggak Pak? Suka sih. Nah itu untuk lari itu coba dikurangin dulu ya Pak, atau di rest dulu aja. Nah terus tadi kan setelah diedukasi untuk diberikan kompres es Pak, itu kalau bisa 4 jam sekali ya Pak di kompres es. Jadi ketika di bagian bengkaknya itu tadi dikompres Pak, di atasnya dikasih es sampai rasanya seperti mau lemas, itu baru dicabut. Jadi nanti pengulangan kembali sekitar 15 menit ya Pak untuk maksimalnya. Dan terakhir kalau misalkan dalam beberapa hari bengkaknya itu juga belum menurun, itu tolong dibawa periksakan ke dokter ya Pak. Takutnya ada indikasi masalah lain. Baik Pak, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Untuk olahraganya berarti saya bisa olahraga apa ya? Nah untuk olahraganya itu nanti biasanya kita sarankan sih untuk olahraga ringan ya Pak, yang nanti akan disarankan oleh teman saya untuk home programnya. Jadi nanti akan diberitahukan. Cukup? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk home program yang bisa dilakukan nanti, yang pertama karena ini masih ada bengkak dan masih akut kurang dari 24 jam, itu nanti ada RICE. RICE itu dari R itu ada rest, jadi diistirahatin dulu kakinya, jangan banyak mobilisasi kemana-mana.
sana. Lalu yang ketiga itu icing, tadi udah dikasih edukasi per 4 jam sekali, kalau bisa 15 menit dalam sekali ice-nya. Terus C-nya itu kompresi, tapi kompresi bisa dikasih bandage, tapi mungkin nggak usah ya, di es aja. Lalu untuk E-nya itu ada elevasi, jadi misal nanti bapak mau tidur, nanti diganjal kaki yang bengkaknya itu pakai bantal yang banyak agar kakinya itu lebih tinggi dari si jantung, agar akumulasi atau cairan yang ada di ankle-nya itu akan balik lagi ke arah jantung, jadi sehingga mengurangi cairan yang ada di daerah tersebut gitu. Lalu saran saya untuk exercise nanti yang bisa dilakukan gerakan aktif dari si ankle-nya, jadi sambil elevasi, sambil diangkat kakinya ke arah atas, ankle pumping, jadi nanti arah ankle-nya ke arah depan belakang sebanyak 8 kali repetisi kayak gitu. Tapi kalau ada sakit jangan dipaksakan. Lalu bisa juga dengan gerakan sirkular, jadi ke arah luar atau ke arah dalam kayak gitu untuk si ankle yang bengkaknya itu. Lalu selanjutnya bisa juga dengan gerakan ankle alphabet, jadi dari si ankle-nya itu Bapak nanti membentuk huruf angka dari A, B, C, D, bisa sampai E. Bisa sampai E aja, A sampai E aja. Jadi membentuk huruf A, terus B, lalu C, gitu. Bentuk huruf dari si ankle tersebut. Sebagainya ada yang mau ditanyakan? Ya, Oke, berdasarkan hasil dari pemeriksaan tadi, nah untuk saat ini gimana nih kondisi ibu nyerinya? Dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira ibu ada di nomor berapa? Kira-kira nomor 3 sih. Oh, nomor 3 ya, berarti sudah ada penurunan nyeri ya Bu ya? Oke, nah saya lihat juga nih di sini kondisi bengkaknya ibu sudah berkurang nih, dan gerak sendinya pun juga sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya saya sarankan ibu untuk treatment lagi nih dengan kita, itu seminggu 2 kali untuk meningkatkan kondisi ibu.